Sebelum kita berbicara tentang bagaimana tahapan-tahapan serta proses yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang berhasil menjadi pribadi yang luar biasa yang dilukiskan oleh Al-Quran, yang menjadi tauladan anak-anak kita. Di dalam ilmu parenting Islam, bahwa pendidikan anak itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan istilah maqablal wiladah, yaitu bagian jauh sebelum kelahiran seorang anak. Artinya bagian pertama ini dimulai dari sejak memilih jodoh untuk pasangannya masing-masing. Seorang laki-laki yang mencari calon pendampingnya dari kalangan kaum wanita ataupun kaum wanita yang mencari calon pendampingnya dari kalangan pria, maka ini harus diperhatikan. Kalau dalam istilah orang-orang Jawa, ya, memperhatikan bibit, bebet, dan bobot. Karena ini berpengaruh terhadap harapan kita ataupun keinginan kita untuk memiliki anak yang soleh dan soleha. Maka harus diperhatikan bibit yang akan ataupun benih yang akan ditanam. Benihnya harus bagus, harus berkualitas, dan ditanam pada tempat yang juga bagus. Seperti seorang petani yang hendak menanam suatu tanaman yang memiliki harapan agar nanti panennya sukses, maka dia akan memilih benih yang terbaik, kemudian ditempatkan ataupun ditanam di tempat yang terbaik. Maqablal wiladah artinya seseorang harus memperhatikan calon pendampingnya. Seseorang harus memperhatikan calon ayah untuk anak-anaknya dan calon ibu untuk anak-anaknya nanti. Jangan sampai hanya mencari dari segi aspek fisik saja, tetapi dilupakan aspek-aspek yang lainnya. Di dalam Islam, Rasulullah memberikan satu tuntunan bahwa tunkahul mar'atu li arba'in, seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah li jamaliha, karena aspek kecantikannya, rupanya menarik sehingga ada seorang pria yang mau melamarnya. Yang kedua adalah li maliha, karena hartanya, wanita tersebut kaya sehingga mendorong seorang pria untuk menikahi. Kemudian yang ketiga adalah walinasabiha, karena nasabnya, memiliki garis keturunan yang mulia, ya, dari keturunan ningrat, dari darah biru contohnya, maka tertarik dengan wanita tersebut. Kemudian yang keempat, walidiniha, ya, seseorang itu dinikahi karena faktor agamanya, karena baik sholatnya, karena baik agamanya, karena baik akhlaknya. Maka bagaimana Rasulullah SAW memberikan arahan terkait dengan 4 faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu pernikahan. Kata Rasulullah, fazfar bizatiddin, maka carilah, pilihlah orang yang memiliki agama yang baik, memiliki akhlak yang baik, memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taribat yadaka, maka ini akan menyelamatkan tanganmu. Sehingga ini menjadi suatu tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, cita-cita kita untuk mewujudkan anak yang soleh dan soleha itu harus dimulai dari memilih calon-calon yang baik untuk benih dan juga tanah yang akan ditanam benih tersebut. Sahabat-sahabat jamaah Sabtu Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hal ini di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Perempuan-perempuan yang buruk perangainya, buruk akhlaknya, itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki yang buruk juga perangainya. Wal khabisuna lil khabisat, begitu juga kaum laki-laki yang buruk perangainya, buruk akhlaknya, itu diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang sama. Sebaliknya, wattayyibatu littayyibina wattayyibuna littayyibat, perempuan-perempuan yang baik hanya diperuntukkan untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik hanya diperuntukkan untuk
perempuan-perempuan yang baik. Sahabat-sahabat kajian Sabtu Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini penting termasuk orang tua yang memiliki anak yang sudah cukup usia untuk menikah harus berperan aktif untuk membimbing, untuk mengarahkan supaya anaknya jangan salah pilih dalam memilih calon pasangannya. Memberikan masukan, memberikan arahan-arahan ya, supaya nanti pada akhirnya orang tua yang nanti dari anaknya tersebut ingin atau menginginkan cucu yang soleh dan soleha ini bisa terwujud tatkala anaknya tersebut tepat dalam memilih calon pasangannya. Ma qoblal wiladah, pendidikan anak dimulai dari sejak tatkala kita memilih calon pasangan kita masing-masing, calon ayah untuk anak-anak kita dan calon ibu untuk anak-anak kita. Kemudian selanjutnya bagian yang kedua adalah ma'indal wiladah, yaitu bagian di mana sudah ada kehadiran anak tetapi masih dalam kandungan. Nah, di sini juga penting tarbiyatul aulad, penting pendidikan anak dimulai sejak dalam masa kandungan, di mana ini adalah masa-masa yang menurut para psikolog ya, anak sedang berkembang kecerdasannya, anak sedang berkembang otaknya, maka perlu ditanamkan yang namanya pendidikan dari sejak dini. Di dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh kaum barat bahwa musik klasik itu ternyata sangat efektif untuk meningkatkan kecerdasan seorang anak. Dan kita di dalam Islam memiliki Al-Quran sebagai pengganti dari musik klasik tersebut yang lebih efektif, di mana seorang ibu tatkala sedang hamil ini juga bisa dibantu oleh sang ayah, suaminya, untuk memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, yang diperdengarkan, utamanya oleh ibunya, ya, maka anak itu akan merespon dengan sangat baik. Secara tidak langsung artinya kita menanamkan pendidikan Al-Quran dari sejak usia dini. Dan inilah yang sesungguhnya yang dilakukan oleh ibu-ibu zaman dahulu, ibu-ibu para ulama-ulama besar seperti Ibunda Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu rahimahullah. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i dikenalkan oleh ibunya Al-Quran itu dari sejak dalam kandungan, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadir dalam majelis-majelis Al-Quran, supaya nanti begitu lahir maka anak sudah terbiasa mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu, ya, anak di dalam janinnya ataupun dalam rahim ibu itu akan berkembang sangat baik sekali. Ya, tentu dalam hal ini juga dibantu selain ya, seorang ibu yang senantiasa memperdengarkan ya, atau melantunkan ayat-ayat Al-Quran, ya, itu juga dibantu dengan makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang bergizi, utamanya tentu adalah makanan-makanan yang halal agar keberkahan dari makanan tersebut dirasakan oleh bayi, sehingga nanti pada akhirnya ini akan mempengaruhi akhlaknya, ini akan mempengaruhi tentang bagaimana karakternya. Karakter yang dibangun dari makanan yang halal itu berbeda dengan karakter yang dibangun dari makanan yang haram, dan itu sudah menjadi pengetahuan umum untuk kita semua. Maka oleh karena itu untuk para kaum ibu harus hati-hati apa yang masuk ke dalam mulutnya, apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi itu akan sangat mempengaruhi karakter anaknya. Pastikan bahwa yang masuk ke dalam mulutnya yang nanti akan dikonsumsi secara tidak langsung oleh bayinya itu pastikan berasal dari sesuatu yang halal, karena sekali lagi ini akan mempengaruhi karakter anak yang kita harapkan karakternya tersebut tumbuh dengan baik sesuai dengan arahan-arahan Al-Quran, arahan-arahan Islam. Begitu juga tentunya bukan hanya sekedar memperhatikan asupan makanan yang bergizi dan juga halal. Seorang ibu yang tatkala sedang mengandung itu juga harus memperhatikan tingkah lakunya, memperhatikan tutur katanya, memperhatikan perbuatannya. Pastikan bahwa tutur katanya, perbuatannya tersebut adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang diajarkan oleh Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW.
Karena walaupun anak tersebut belum melihat bagaimana perbuatan dan perkataan ibunya, maka sesungguhnya ketahuilah wahai para ibu, ini akan mempengaruhi ya terhadap calon bayi kita, terhadap calon anak-anak yang nanti akan lahir. Seorang ibu yang di masa kehamilannya senantiasa mengucapkan kata-kata yang kasar, kata emosi yang tidak terkontrol, perbuatan-perbuatan berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, maka nanti jangan salahkan kalau seandainya anak terlahir dalam keadaan yang tidak diharapkan, dengan karakter-karakter yang keras, karakter-karakter yang sulit dan susah untuk diajak kepada kebenaran. Tapi sebaliknya, bagi seorang ibu di masa kehamilannya senantiasa menjaga perkataannya, senantiasa menjaga perbuatannya, sholatnya lebih dikhusyukkan, lebih ditingkatkan kualitasnya, kemudian senantiasa tidak lupa di masa kehamilannya, walaupun ini tentu bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang ringan untuk dilakukan, tetapi ya, tatkala seorang ibu di masa kehamilannya masih terus senantiasa aktif dalam pengajian, aktif dalam membaca buku, aktif dalam thalabul ilmi, maka ketahuilah bahwa ini juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak di dalam janin. Seolah kita sedang mentransfer ilmu, seolah kita sedang mentransfer energi-energi positif ya yang kita lakukan dari ucapan-ucapan kita yang terjaga, kejujuran lisan kita, ya, kemudian tutur kata yang lembut, perbuatan-perbuatan yang senantiasa mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung energi tersebut akan masuk ke dalam diri janin, ke dalam diri bayi, dan ini akan membentuk karakter-karakter yang baik. Dan dalam hal ini seorang suami ataupun seorang ayah juga harus berperan aktif untuk menghadirkan lingkungan ataupun kondisi yang sesuai dengan harapan ibu yang memang ingin supaya dia dalam keadaan emosinya stabil, dia dalam keadaan senantiasa bisa menjaga dirinya sehingga tidak melakukan hal-hal yang tadi disebutkan terlarang, sesuatu yang bisa mempengaruhi calon bayinya tersebut. Sehingga kolaborasi ataupun kerjasama antara pasangan suami istri ataupun ayah dan ibu, manfaatnya akan dirasakan secara langsung oleh seorang bayi walaupun dia masih dalam kandungan ibunya.